بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. dari Al-Masjid Aqsa sampai ke langit dunia, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan Nabi yang mulia diizinkan Allah untuk melihat bagaimana kondisi surga dan neraka, Pak, dengan kedua mata beliau. Jadi kalau sebelumnya hanya turun ayatnya saja ya di fase Mekah itu, karena memang ciri fase Mekah itu ayat yang turun tentang akidah kebanyakannya itu, terutama iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini yang banyak di fase Mekah. Nah, ketika Mi'raj, Nabi yang mulia itu langsung melihat. Tidak hanya turun ayat, tetapi Nabi yang mulia langsung melihat. Maka Nabi menceritakan kepada kita tentang yang Nabi lihat di neraka seperti apa dan di surga seperti apa. Dan kita beriman gitu. Ya, maka Nabi yang mulia ketika menceritakan kondisi penghuni surga, kondisi penghuni neraka, Nabi memang sudah melihatnya langsung ketika Mi'raj, dan itu merupakan mukjizat, Pak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sirat itu apa? Sirat itu disebut oleh para ulama, ya, jisrun yudrabu ala dhahri jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak sekali besi pengait dan berduri yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, ya. Nah, kita kembali melihat peta, ya, seperti ini. Setelahnya di mahsyar manusia akan melewati as-sirat. Kapan? Ketika manusia sebelumnya diuji keimanannya, Pak. Diuji bagaimana? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, terkenal kitab ini, yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Nah, jadi setelah manusia nanti di mahsyar, dihisab, diberikan catatan amal, ditimbang di mizan, melewati telaga Nabi, haudun Nabi, di mana sekali minum di telaga Nabi tidak akan pernah haus selama-lamanya, gitu kata Nabi yang mulia. Ada umat beliau yang diizinkan minum dan ada yang ditolak. Nah, setelah itu maka orang-orang diuji keimanannya, Pak. Kalau orang kafir kan langsung setelah dari mizan langsung dilebar ke neraka, itu orang kafir. Jadi orang kafir tidak lewat sirat, tidak. Nah, penting kita pahami yang lewat sirat itu orang muslim. Hanya dua, ada mukmin haqqan, ada munafik. Orang kafir langsung setelah dari mizan dilebar ke neraka, gitu. Ya. Nah, maka nanti ketika diuji keimanan, nampaklah mana mukmin haqqan dan mana munafik. Lah, kita kan di dunia nggak bisa membedakan, betul tidak, Pak? Walaupun nampak dari ciri-cirinya, dari sifatnya gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu hakikatnya gitu. Memang ada ciri-cirinya, ada mukmin haqqan dan munafik itu ada. Tapi kan dohirnya kan Islam, betul tidak? Ngakunya Islam, ngakunya Muslim, bahkan Quran membedah tentang orang-orang munafik bahwa mereka ngakunya Islam, bahkan lisannya mengatakan beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimumin, bohong. Mereka tidak beriman sebenarnya itu. Kenapa? Karena memang antara ucapan dengan hati itu berbeda. Di dunia mereka bisa aman gitu ya, walaupun Quran turun mengingatkan
Sampai tegas sekali, Pak, keras sekali peringatan bagi orang munafik itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di kerak neraka terdalam, dan dia kekal, tidak akan ada seorang penolong pun. Kenapa? Karena orang-orang munafik hakikatnya orang kafir di sisi Allah, ya. Maka diuji terpisah. Nah, orang munafik, orang mukmin, kata Nabi yang mulia, akan lewat as-sirat. Ini dia, lewat sirat. Bagaimana kondisinya? Sebutkan. Orang-orang munafik, Pak, ketika lewat sirat, dia langsung tergelincir dan dia jatuh ke dalam neraka. Semua orang munafik begitu. Semua orang munafik seperti itu Allah hinakan nanti. Adapun orang mukmin itu Nabi yang mulia menyebutkan mereka ada dua kelompok. Ada yang mulus, mereka lewat sirat dan selamat, tidak jatuh ke neraka. Cepat dan lambat itu tergantung amal-amal. Siapa orang mukmin yang lewat sirat dia selamat tanpa jatuh ke neraka? Orang-orang mukmin yang ketika meninggal dunia dosa-dosanya diampuni Allah karena dia tobat kepada Allah. Tolong dicatat, bukan yang tidak berbuat dosa, bukan, karena nggak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada. Semua pasti pernah berbuat dosa. Hanya dia sadar dia berbuat dosa, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, ketika mati, Pak, ketika mati diampuni dosa-dosanya gitu loh. Ya. Cepat lambat yang Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis. Bagaimana kondisinya? Dia fayamurul mu'minun. Hadis Imam Muslim, ya. Orang-orang mukmin lewat sirat yang pertama nih, qatar fil ain. Laksana kejapan mata, Pak, kedipan mata gitu loh. Tarful ain. Cepat sekali itu. Ini yang selamat, yang selamat yang tidak mampir ke neraka itu kondisinya tergantung amal. Syaratnya apa? Matinya nggak bawa dosa, diampuni Allah, Pak. Bukan tidak buat dosa, bukan. Saya tegaskan lagi, mungkin dia pernah berbuat dosa, tapi dia taubat, jadi punya ilmu taubat, dia ngerti benar taubat jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua seperti kalabarqi, seperti kilat. Jadi makin menurun kan cepatnya kan. Yang ketiga wakarrihi, seperti tiupan angin. Yang keempat waqat-thair, seperti burung yang terbang. Yang kelima wa ka'ajawidil khail, ada seperti orang yang naik kuda, warikab, ya, ada orang yang merangkak. Fanajin musallam wa mahdus, ada yang selamat dengan kondisi lecet-lecet dan mursalun wa makdusun fi nari jahannam, dan ada juga yang ditenggelamkan ke jahannam. Nah, ini kembali yang mulus, yang cepat itu yang ketika matinya diampuni dosa-dosanya. Yang kedua ada mukmin yang baru lewat, Pak, ada yang setengah, seperempatnya, mungkin mau nyampe, jatuh ke neraka. Siapa itu? Itu orang mukmin yang dia punya dosa, dia tidak sempat tobat. Dia mati, dia bawa dosa. Nah, orang mukmin yang seperti ini dia pasti akan jatuh ke neraka. Lama dan sebentarnya tergantung amalan dia. Kalau dia mengerjakan amalan-amalan seperti amalan yang bisa mendatangkan syafaat, maka bisa jadi dia sebentar saja gitu loh. Kita bedah nanti tentang bab asy-syafaat. Kenapa? Hadisnya banyak sekali. Ya, seseorang yang dia harus ke neraka lama karena dia mengerjakan amalan yang amalan itu mendatangkan syafaat.
ya, maka tidak lama bahkan ada yang hampir ke neraka tetapi karena amalannya nggak jadi gitu. Itulah pentingnya memahami bab syafaat, bab syafaat, ya. Nah, ini dia kita beriman. Jadi mukmin ada dua, ada yang mulus tanpa mampir ke neraka, ada yang harus jatuh ke neraka. Lama dan tidaknya tergantung tadi dosanya. Yang mulus, yang selamat, yang ketika mati tidak bawa dosa, kata Nabi yang mulia, cepat lambatnya tergantung amalan. Ya, ada yang seperti lakipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda. Seperti kata Nabi yang mulia, fanajin musallam wa mahdus mursal wa makdus fi nari jahannam. Ada yang selamat, ada yang perjuangan, ada yang jatuh ke neraka. Nah, hadirin sekalian, kita lihat ini sebelum ke surga, Pak. Kita lihat Nabi yang mulia menyebutkan ini kondisi di mana menegangkan sekali, Pak. Nabi yang mulia menyampaikan, kata Nabi, nih Pak, Nabi saja lewat sirat loh, Pak. Kalau kita membaca hadis orang masuk surga tanpa hisab, iya itu teh enggak langsung ke surga, Pak. Dia hanya selamat dihisab saja gitu loh. Tapi yang lainnya tetap dia harus ikuti prosesnya. Seperti apa? Sirat. Lah Nabi saja lewat sirat, semua Nabi lewat sirat, Pak. Ini dia dalilnya. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu wa yawma idzin ila ar-rusul wa da'u ar-rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah. Ini peran Nabi, Pak. Aku dan umatku adalah yang pertama diperbolehkan melewati sirat. Ini kita kan ini umat terakhir, Pak, tetapi lebih awal. Itu kemuliaannya. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang berbicara saking tegangnya, Pak. Lah kita sajalah mungkin pernah lewat di pematang sawah, di galengan sawah, Pak, pas lagi hujan, licin, kecil jalannya, gimana Pak kita, Pak? Tegang tidak? Takut jatuh kan? Nah, pematang sawah paling gak gubrak karena letak, betul tidak, Pak? Atau kalau jembatan aja kan kalau sedang licin itu takut sekali, Pak. Konsentrasi kan? Kata Nabi yang mulia, orang-orang itu lupa, nggak sering mengenal, fokus. Ada 3 kondisi kata Nabi. Di akhirat nanti orang-orang sebelum kembali ke tempat yang ditentukan entah surga atau neraka, itu orang tegang sekali, Pak. Yang pertama kapan? Yang pertama ketika dihisab. Dihisab itu kan tegang, Pak. Diaudit, bayangin, nggak saling kenal, masing-masing fokus. Yang kedua ketika diberikan catatan amal. Yang ketiga ketika lewat as-sirat. Sirat semua diam, kata Nabi, wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Enggak ada yang bisa bicara kecuali Nabi. Lah Nabi saja, lihat, Rasul saja, wa da'war rusul, doa para rasul saat itu apa? Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya Allah, ini luar biasa, Pak. Ya. Nah, kita lihat kisah tentang sirat dimuat di dalam beberapa kitab. Nah, sahabat Nabi, Pak, yang terkenal, siapa namanya? Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ini seorang sahabat Nabi yang mati syahid. Dia seorang penyair. Ya, Nabi kan punya beberapa penyair, ya. Nah, suatu hari Abdullah ibn Rawahah itu meletakkan kepala di atas batu di kamar istrinya. Ia menangis. Istrinya melihat itu menangis juga, Pak, refleks saja gitu. Maka Abdullah ibn Rawahah bertanya, apa yang membuat menangis, wahai istriku? Ia menjawab,
Aku melihat menangis, aku menangis, refleks, menangis saja gitu. Kata Abdullah ibn Rawaha, aku teringat, aku menangis, aku teringat firman Allah, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini ayat tentang sirat. Aku teringat firman Allah, wa istriku, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka, maksudnya lewat neraka gitu. Dan aku tidak tahu, kata dia, apakah aku selamat ataukah tidak. Semenjak itu kalau Abdullah ibn Rawaha mengingat sirat, ia pasti menangis. Orang soleh Pak, sahabat Nabi Pak. Bagaimana wafatnya Pak? Di perang Mu'tah. Kan Nabi itu memilih beberapa panglima perang. Kata Nabi yang mulia, berangkatlah kalian, yang menjadi panglima perang siapa? Yang pertama Zaid ibn Harithah. Wa in kutila Zaid, kalau Zaid terbunuh, fa Ja'far ibn Abi Thalib, angkat Ja'far bin Abi Thalib penggantinya. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha, kalau terbunuh juga Abdullah ibn Rawaha, angkat terserah kalian siapa. Maka nanti kan kita membaca dalam perang Mu'tah itu kan yang menjadi penggantinya Khalid bin Walid. Syahid loh Pak. Seperti ini orang-orang soleh itu kondisinya Pak. Ingat sirat itu takut sekali, padahal dia dijamin surga gitu ya. Berikutnya disebutkan di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Abu Ishaq, Abu Maisarah seorang tabi'in, ketika hendak tidur berkata, kata Abu Maisarah, andai saja ibuku tidak melahirkan aku. Setelahnya dia menangis. Ada seseorang bertanya kepadanya, ya Aba Maisarah, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka lewat sirat, tetapi kita tidak diberitahu apakah kita selamat atau tidak. Dia menangis Pak. Terakhir dari Hasan Al-Basri, ia berkata, ini saya kutip dari kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Hasan Al-Basri dia berkata, seseorang bertanya kepada kawannya, katanya, apakah engkau sudah mendengar bahwa engkau akan mendatangi neraka? Ia menjawab, na'am, iya. Kemudian kawannya ini Pak melanjutkan pertanyaannya, apakah engkau sudah beritahu bahwa engkau akan selamat? Ia menjawab, tidak. Maka sahabatnya kembali bertanya, loh, kenapa engkau masih bisa tertawa? Maka kata Hasan Al-Basri, sejak itu temannya tidak pernah terlihat tertawa hingga meninggal dunia. Ya, makanya Nabi itu pernah menyampaikan Pak dalam salah satu khutbahnya, lau ta'lamu ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsira, kata Nabi. Seandainya kalian tahu yang aku tahu gitu tentang dahsyatnya Pak, perjalanan menuju keabadian, kehidupan setelah kematian, la dhahiktum qalilan, kamu tuh akan sedikit tertawa loh, wala bakaitum katsira, dan akan banyak menangis gitu. Kita semua pasti akan melewati itu. Jadi kenapa manusia tidak berbekal dengan sungguh-sungguh? Nah, ini dia Pak tentang as-sirat, di mana kita beriman bahwa kita semua pasti akan mendatangi, akan melewati sirat, sebuah keniscayaan. Ya, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan Pak ya, ketika lewat as-sirat. Kenapa semua akan lewat? Wong para nabi saja lewat as-sirat Pak. Nah, jadi penting ya memahami kondisi kehidupan setelah kematian. Kalau kita mendengar bahwa ada orang yang akan masuk surga tanpa hisab, itu maksudnya bukan langsung ke surga, tetapi hanya selamat dari fase hisab saja. Kan ini ya. Artinya apa? Yang lain dia pasti ikut Pak. Nah ini aja. Jadi hisabnya dia, ketika orang dihisab dia melewat gitu. Nah begitu. Tapi amal tetap menerima, mizan tetap semua itu kan. Hanya hisab tidak gitu loh. Sering kita mendengar hadisnya kan, masuk surga tanpa hisab. Tetap yang namanya sirat pasti akan lewat semuanya. Para nabi juga lewat sirat kita. Tapi karena terbatas waktu sudah jam 1 ya, nanti kita bahas. Sebelum surga nanti ada apa? Ada al-qantoroh Pak. Apa al-qantoroh itu? Kita bedah nanti sebelum surga ini. Jadi mungkin kita melihat ketika lewat sirat langsung ke surga, tidak, ada al-qantoroh dulu. Nabi menyebutkan ada al-qantoroh. Sebelum surga itu ada al-qantoroh.
Bagi siapa kita bedah pertemuan ke depan insyaallah. Ada pertanyaan tidak, Pak? Satu atau dua silakan. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum apa? Barzakh. Ya. Baik, itu saja. Hadirin sekalian, kita beriman adanya siksa kubur, azab kubur dan nikmat kubur, ya, kita beriman. Hanya ulama berbeda pendapat, memang ada. Ulama berbeda pendapat apakah yang disiksa ruhnya saja atau ruhan wa jasadan. Itu perbedaannya, Pak. Ya, tidak ada yang menolak kecuali orang-orang Mu'tazilah. Perbedaannya di mana? Apakah disiksanya ruh saja gitu kan? Atau ruh dan jasad? Itu saja perbedaannya. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita bedah pertemuan yang dulu. Seseorang disiksa di alam barzakh ruhan wa jasadan. Ya. Ustadz kan jasanya udah habis, dimakan cacing, jadi tanah. Sudah beda kondisinya, Pak. Kita tidak boleh kemudian ya harus kayaknya nggak masuk akal gitu ya, nggak logis, tidak, Pak. Kita beriman dengan yang Nabi sampaikan. Toh nanti juga manusia di alam akhirat ketika manusia mendapatkan nikmat dan mendapatkan azab, roh dan jasad juga sama. Seperti apa Allah alam, kita tidak tahu. Nah, seseorang yang diazab di alam kubur, apakah dia di alam barzakh atau di kuburannya itu? Begini, tentang alam barzakh ini, saya pernah menyampaikan bahwa alam barzakh ini alam di antara dunia dan akhirat. Jadi bukan dunia belum akhirat, tetapi di alam barzakh Nabi menceritakan orang sudah diperlihatkan tempat kembalinya di mana? Di akhirat. Itu kan apa ya, kalau lihat dari sekilas, Pak, ya, coba lihat secara dohir kan yang namanya kuburan itu kan ya itu aja, ukuran 2x1, betul tidak? Kalau di luar kan hanya pakai batu nisan, kalau digali itu kan ukuran berapa sih? Paling berapa sih, Pak, dalamnya, Pak? Ada 2-3 meter, nggak ada nggak? 3 meter 2 meter ya? Ya segitulah. Maka Nabi suruh kita agar banyak ingat mati, termasuk berziarah kubur, kan begitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur dulu, ketika orang belum kuat keimanannya. Bahkan orang kalau tidak kuat keimanan, ziarah kubur pasti minta ke kuburan gitu. Sekarang juga begitu, iya kan? Yang begitu manusia itu, Pak. Kok nggak kuat iman, datang ke kuburan yang dianggap kuburan hebat, tuh pasti minta ke kuburan itu. Tidak, pasti begitu. Nah, Nabi akhirnya memerintahkan silakan sekarang kunjungi kuburan. Kenapa? Dua tujuannya. Ya, fa innaha tudzakirukumul maut, karena dengan datang ke kuburan kamu akan ingat mati. Betul tidak, Pak? Ingat mati. Pasti banyak pelajaran lah. Coba Bapak lihat, kalau ada orang yang meninggal dunia, ya, Bapak ikut saja. Ya, nanti tafakuri kan, lihat. Kan hanya bawa kain kafan 2 helai masuk ke dalam kuburan liang lahat, pakai padung kan, ditimbun, sudah beres. Rumah yang dia usahakan sekian tahun dia ditinggal, mobil yang mewah dia tinggal juga, Pak. Jadi harta ahli waris kan begitu. Itu dohirnya loh, Pak. Nah, hakikatnya karena ini alam gaib, kita nggak tahu kan, maka kembali kepada wahyu, qala Allah wa qala Rasul gitu. Dan apakah seseorang diazabnya yang di kuburan itu? Ya tentu bukan dong. Diazab di alam kubur, Pak. Seperti apa alam kubur? Allah alam, kita tidak tahu. Ya, seperti apa kita tidak tahu. Tetapi seseorang menanti di alam kubur, dia sudah kita bedah. Ada orang yang menanti dalam siksa. Itu saja bedanya. Nah, kabar baiknya untuk orang yang matinya husnul khotimah,
dia mendapatkan nikmat kubur, kan nanti disuruh tidur Pak. Makanya saya pernah membahas tentang malam pertama di alam kubur kan. Itu malam pertama itu dia akan dilihatkan dulu sebelum ditidurkan nanti. Dia melihat alam barzakh, melihat tempat kembalinya nanti. Dibukakan jendela ke tempatnya ke surga, datang sosok yang dia senang. Ya, dilapangkan alam kubur, disuruh istirahatkan gitu. Pak, kalau kita tidur Pak, sejauh apapun, selama apapun nggak kerasa, betul tidak? Kalau nyenyak tidurnya Pak, Ashabul Kahfi Pak, Allah tidurkan, kan dia merasa tidur paling setengah hari gitu kan, sehari, padahal 300 sekian tahun. Bapak naik pesawat capek gitu kan, tidur pulas Pak, kerasa nggak? Jauh itu nggak kerasa. Nah, kabar baik dari Nabi, orang yang matinya husnul khotimah mendapatkan nikmat kubur itu seperti orang tidur nyenyak, nanti dibangkitkan, kan begitu ya. Coba kalau orang yang tidak beriman Pak, yang sebelum tidur diperlihatkan neraka gitu kan, aduh tersiksa sekali. Yang menemaninya itu amal buruknya diwujudkan dalam sosok makhluk yang menakutkan, kan begitu. Nah, di mana itu? Di alam barzakh. Di mana apa di kubur itu? Allah alam. Kita tidak tahu. Jangan jadi, kan ada orang orientalis Pak, penasaran ingin tahu Pak, saya mau lihat, katanya ada azab kubur gitu, ada yang mati Pak, dia di sebelah gali juga gitu. Toong gitu kan, masih lubang, saya mau lihat begini, mana sih malaikat itu konyol namanya kan. Ya tidak begitu, sudah berbeda alamnya, betul tidak? Beda alamnya. Kita beriman bahwasannya alam barzakh itu ada, bukan dunia, belum akhirat, tapi sudah bisa melihat gerbangnya gitu. Allah alam bisawab. Begitu Pak ya. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gopar kemana?